Halo teman-teman, selamat datang di MatL. Setelah kita mempelajari mengenai integrasi di video-video sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai teknik-teknik dalam mengintegrasi. Antara lain adalah sebagai berikut. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja nih ke yang pertama, yaitu integrasi parsial. Nah, parsial sendiri itu kan artinya bagian-bagian. Jadi maksudnya, misal kita memiliki integrasi dari suatu fungsi, kita bisa membagi fungsi tersebut ke fungsi-fungsi bagiannya. Jadi ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Nah, dari bagian-bagian tersebut kita bisa membentuk rumus untuk menyelesaikan integral tersebut. Mungkin kita masuk ke rumusnya dulu nih. Jadi integrasi parsial itu asal rumusnya dibentuk dari persamaan derivatif ya. Ini masuk materi derivatif. Nah, rumusnya itu asalnya dengan mengintegralkan kedua ruas dari persamaan ini. Yang pertama untuk ruas kiri, integral dari suatu turunan, maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Dan ini tetap sama, f x g aksen x dan g x f aksen x. Lalu kita bisa memindahkan salah satu bagian yang ada di ruas kanan ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan FG, bisa ditulis seperti ini aja, integral dari G F aksen dx, sama dengan integral dari F G aksen dx. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumus dari integrasi parsial. Jadi, misal kita memiliki integrasi yang fungsi yang sulit diintegrasikan, kita dapat memisah menjadi satu menjadi f dan satu menjadi g aksen. Lalu kita cari f aksen dan g-nya berapa, lalu kita substitusikan ke persamaan yang ini. Rumus tadi bisa dituliskan juga sebagai UdV sama dengan UV dikurangi VDU. Nah, penulisan seperti ini tuh asalnya dari memisalkan Fx sebagai U dan V sebagai Gx. Sehingga DU itu kan sama dengan F aksen X dx, dan sama juga untuk yang V ya, berarti dV sama dengan G aksen X dx. Tulisannya ada dua, terserah teman-teman memakai yang mana selama teman-teman bisa memahami dengan jelas rumus dari integrasi parsial ini. Nah, biasanya yang paling dibingungkan dalam integrasi parsial itu adalah memilih mana yang fx, mana yang g aksen x-nya. Nah, tapi teman-teman ingat kembali tujuan dari rumus integrasi parsial ini kan kita untuk memudahkan integrasi kita karena ini sulit diintegralkan. Otomatis kalau kita ingin lebih mudah, berarti kita memilih f dan g aksen sehingga integral yang berada di ruas kanan ini itu mudah diintegralkan. Nah, contohnya seperti ini. Misal kita memilih X ini sebagai G aksen X. Dan cos-nya ini sebagai F-nya. Berarti G itu bernilai setengah X kuadrat dan F aksennya bernilai min 5 sin 5X. Kalau pemilihan kita seperti ini, maka integral yang berada di ruas kanan menjadi setengah X kuadrat dikalikan min 5 sin 5X dx. Atau sama dengan plus 5 per 2 X kuadrat sin 5X dx. Nah, kalau pemilihannya seperti ini, dapat kita lihat integralnya malah menjadi sulit kan? Karena itu, kita bisa memilih X ini sebagai F dan cos 5X sebagai G aksen. Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan F aksen ini yang bernilai 1 dan G bernilai sin 5X per 5. Sehingga integral yang berada di ruas kanan akan menjadi 1 dikalikan sin 5X per 5. Atau sama dengan sin 5X per 5 dx.
Terus F kali G-nya ini nggak masalah ya, mau bentuknya seribet apapun, karena dia tidak akan dioperasikan, diintegralkan gitu, jadi nggak masalah. Ini X sin 5X per 5, ini minus ya. Lalu ini konstantanya bisa kita keluarkan, minus per 5, sehingga kita tinggal mengintegralkan sin 5X dx. Yang bernilai sin, berarti integralnya adalah min cos ya, min cos 5X per 5. Dan jangan lupa karena dia ini integral tak tentu, maka di hasilnya itu selalu ada plus konstanta tidak diketahui atau plus C. Nah ini bisa sebenarnya sudah selesai, hasilnya bisa seperti ini aja, tapi bisa kita sederhanakan mungkin dengan mengeluarkan konstanta seperlimanya, sehingga sisanya adalah X sin 5X ditambah, ini min ketemu min, lalu cos 5X per 5 plus C. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada integrasi parsial yang dimana kita akan mengintegrasikan sebanyak 2 kali gitu. Jadi nggak cuma sekali aja seperti soal sebelumnya. Contohnya ada di soal ini, integrasi dari sin ln t dt. Nah, mungkin pertama kita bisa menyederhanakan dulu bentuknya, karena di sini kan ada fungsi di dalam fungsi ya. Kita bisa sederhanakan dengan permisalan U sama dengan ln t, sehingga du itu sama dengan 1 per t dt, atau dt sama dengan t du. Nah, t ini bisa kita definisikan dulu dengan variabel u. U sama dengan ln t berarti kan e pangkat u itu sama dengan t. Sehingga ini menjadi e pangkat u du. Lalu kita bisa mensubstitusi, sehingga integralnya bisa kita tulis sebagai sin u dikalikan e pangkat u du. Nah, setelah kita dapatkan bentuk yang baru ini, baru kita bisa integrasi parsial. Nah, bisa kita pilih sin U ini sebagai F-nya dan E pangkat U sebagai G aksen. Di sini pemilihannya nggak kurang berpengaruh, karena E pangkat U kalau diturunin atau diintegralin itu hasilnya tetap pilihnya sendiri. Nah, terus seperti biasa kita tuliskan F aksen dan G-nya. F aksennya berarti cos U, dan G-nya adalah E pangkat U. Lalu kita tuliskan sesuai rumusnya ya. F kali G berarti E pangkat U sin U dikurangi integral dari E pangkat U cos U du. Nah, di sini dapat kita lihat kita mendapatkan integrasi lagi yang akan kita selesaikan menggunakan integrasi parsial. Jadi nanti hasilnya ini kita substitusikan ke sini, terus nanti kita akan mendapat bentuk E pangkat U sin U. Jadi bisa dipindahkan ke ruas kiri. Mungkin coba kita selesaikan aja ya, biar terlihat maksudnya seperti apa. E pangkat U cos U du. Nah, di sini kita pilih cos U sebagai F-nya dan E pangkat U-nya sebagai G aksennya. Alasan pemilihan seperti ini tuh nanti supaya bisa dipindahkan dan dijumlahkan gitu. Karena hasil dari pemilihan seperti ini berarti kan F aksennya sama dengan minus sin U, dan G-nya ini sama dengan E pangkat U, sehingga hasil integrasi parsialnya adalah E pangkat U cos U dikurangi integral dari E pangkat U dikalikan minus sin U. Minnya bisa jadi plus di sini. Sin U du. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini, berarti kan nilainya menjadi E pangkat U sin U dikurangi E pangkat U cos U plus integral dari E pangkat U sin U du. Nah, ini bisa kita tuliskan, ini kan persamaan ya, bisa kita tuliskan seperti ini. Dari awal sin U, mungkin E pangkat U-nya bisa taruh depan aja ya, du,
sama dengan ini. Mungkin bisa kita jabarkan juga biar kurungnya nggak dituliskan. Min E pangkat U cos U dikurangi, ini min ketemu plus, integral E pangkat U sin U du. Nah, ini itu bisa kita pindah ruas ke kiri ya. Jadi integral dari E pangkat U sin U ditambah yang dipindah ini, atau ditambah dirinya sendiri. Nah, mungkin bisa dituliskan seperti ini dulu aja. Nah, ini E pangkat U-nya juga bisa dikeluarin, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Min cos U. Nah, ini karena ditambah dirinya sendiri, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. E pangkat U sin U du. Ini sama ya, E pangkat U sin U minus cos U. Lalu bisa kita bagi kedua ruas dengan 2. Sehingga kita dapatkan integral dari E pangkat U sin U du itu sama dengan E pangkat U sin U min cos U per 2. Nah, ini kan yang kita cari nih. Kita dapatkan dengan memindahkan ruas dulu, terus baru dibagi 2. Jadi nggak harus caranya itu bisa kita dapatkan dari integral ini terus diselesaikan gitu ya. Bisa juga integralnya ternyata kita dapat integral lagi dan bisa kita pindahkan karena kebetulan integralnya ini bernilai sama seperti itu. Nah, tapi ingat ini karena dia diintegralkan terhadap T, jadi kita kembalikan lagi dia ke dalam bentuk T. Dan jangan lupa karena ini integral tak tentu, maka dia pasti memuat plus C di akhirnya. Mungkin bisa dituliskan di atas. Tadi sesuai pemisalan kita, U sama dengan lente, berarti hasilnya adalah E pangkat lente dikalikan sin lente min cos lente bagi 2 plus C. Itu ya hasilnya. Plus C. Atau ini E pangkat lente itu dapat dituliskan sebagai T. Sesuai dengan sifat dari logaritma ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, selain integrasi parsial, juga ada integrasi fungsi trigonometri. Jadi, misal teman-teman menemui integrasi yang di dalamnya itu full fungsi trigonometri, jadi nggak ada kayak x kuadrat atau dikali x gitu, itu mungkin kemungkinan besar kita akan menggunakan rumus-rumus yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, jadi untuk outline-nya sendiri ada rumus reduksi dan fungsi perpangkatan. Reduksi sendiri ini untuk mengintegralkan yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi, fungsi trigonometri, sin, cos, tangen, dan lain-lainnya itu dipangkatkan sebanyak n gitu. Lalu untuk fungsi perpangkatan di sini kita akan membahas 2, yaitu integrasi dari perkalian sin cos dan integrasi dari perkalian tangen sekan. Untuk rumus reduksi sendiri ini ada 6 ya, sesuai dengan trigonometri kan ada sin cos tan, kosekan, sekan sama kotangan. Tapi yang lebih sering kita pakai dan yang juga udah dari modul yaitu sin cos tan dan sekan. Jadi kosekan sama kotangan ini agak jarang digunakan. Nah, dari yang keempat ini mungkin teman-teman ada yang bertanya kalau N-nya 1 untuk tangen dan sekan gimana ya? Kalau sin cos kan udah cukup jelas ya. Kalau integral dari sin itu minus cos dan integral dari cos adalah sin. Tapi untuk tangen dan sekan ini mencari integralnya perlu sedikit trik nih. Jadi untuk tangan kita bisa menjabarkan sesuai definisi tangan yaitu sin per cos. Lalu kita bisa misalkan U sama dengan cos X sehingga DU itu sama dengan sin X dx. Lalu dari sini bisa kita substitusikan sin X dx menjadi DU dan cos, ini minus ya harusnya. Jadi sehingga integralnya menjadi seperti ini.
Lalu kita kembalikan lagi ke pemisalannya, karena ini kan diintegralkan terhadap dx. Jadi jawabannya juga harus berupa variabel x. Nah, untuk yang second ini triknya adalah dengan mengalihkan seperti ini. Supaya kita dapat memisalkan U sama dengan secant X plus tan X. Lalu DU ini berarti secant tangan ditambah secant kuadrat X dx. Nah, ini kan kalau dikalikan, yang pembilangnya jadi secant kuadrat X plus secant tangan ya. Terus yang bawah ini secant X plus tan X. Kalau kita substitusikan pemisalan kita, yang atas ini menjadi DU, yang bawah menjadi U. Jadi seperti ini ya, integral super U, DU sama dengan U, lalu kita kembalikan ke variabel X lagi. Nah itu untuk kalau N sama dengan 1 untuk integral tangen dan secant. Jadi kurang lebih sebenarnya untuk rumus reduksi itu kebanyakan hafalan ya, jadi teman-teman bisa lebih banyak latihan supaya lama-lama rumusnya bisa dihafal di luar kepala. Nah, mungkin kita lanjut aja ke fungsi perpangkatan nih. Untuk soal yang pertama, kita di sini memiliki integral dari sin kuadrat 3x dikalikan cos pangkat 3 3x. Nah, kita lihat di sini pangkat dari sinnya adalah genap dan pangkat dari cosnya adalah ganjil. Sehingga kita bisa menggunakan kondisi yang kedua, yaitu di mana pangkat dari cosnya adalah ganjil. Berarti pemisalan yang akan kita gunakan adalah U sama dengan sin 3x. Jadi mengikuti sin cosnya ini inputnya berapa? 3x. Berarti DU itu sama dengan cos 3x dikalikan 3. Berarti cos 3x dx itu sama dengan DU per 3. Nah, coba kita ubah dulu bentuknya supaya substitusinya lebih mudah. Yang pertama, sin kuadrat pangkat 3x-nya, sin kuadrat 3x-nya ini tidak perlu diubah. Lalu ini bisa kita pisah menjadi cos kuadrat 3x dikalikan cos 3x dx. Lalu menggunakan identitas trigonometri, kita ubah bentuk cos kuadratnya menjadi 1 min sin kuadrat 3x. Lalu ini tetap cos 3x dx. Nah, dari sini kita bisa memasukkan pemisalan kita. Sehingga integralnya menjadi integral U kuadrat 1 min U kuadrat dan cos 3x dx-nya menjadi DU per 3. Nah, ini kan konstanta ya, jadi bisa kita keluarkan perkaliannya. Lalu ini bisa kita kalikan U kuadrat minus U pangkat 4 DU. Nah, ini baru bisa kita integralkan. Menjadi U pangkat 3 sepertiga U pangkat 5 seperlima. Jadi pangkatnya ditambah dulu 1, terus dibagi sama hasilnya ini pangkatnya. Dan jangan lupa, karena integral tak tentu, maka pasti ada plus J. Lalu kita kembalikan lagi ke variabel X, karena ini kan diintegralnya terhadap X ya. Jadi jawabannya adalah 1/3 sepertiga U-nya tadi sin ya, berarti sin pangkat 3 3x dikurangi 1/5 sin pangkat 5 3x plus C. Boleh juga disederhanain, sin pangkat 3-nya dikeluarkan menjadi sin pangkat 3 3x per 3 dikalikan 1/3 min sin kuadrat 3x per 5 plus C. Nah, dari sini udah kita dapat jawabannya. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki integrasi dari perkalian tangen dan sekant. Kita lihat di sini pangkat dari tangen adalah ganjil dan pangkat dari sekant adalah genap. Sehingga kita bisa menggunakan kondisi 1 atau kondisi 2.
Misal di sini kita menggunakan kondisi satu sehingga pemisalan kita adalah U sama dengan tangen X. Dan DU sama dengan secant kuadrat X dx. Kita coba ubah dulu bentuk dari integrasinya menjadi tangen pangkat 5X dan secant kuadratnya kita pisah ya. Jadi seperti ini. Secant kuadrat X dx. Lalu untuk secant kuadrat yang ini kita ubah ke bentuk tangannya menggunakan identitas trigonometri. Menjadi tangan kuadrat X plus 1. Dan yang belakangnya tetap karena akan kita substitusi menjadi TU. Nah, baru ini bisa kita substitusi integralnya menjadi integral U pangkat 5 dikalikan U pangkat 2 plus 1 TU. Lalu ini bisa kita kalikan sehingga menjadi U pangkat 7 ditambah U pangkat 5 TU. Baru kita proses integralnya menjadi pangkat 8 dibagi 8 ditambah U pangkat 6 dibagi 6 dan jangan lupa plus C. Lalu kita kembalikan lagi ke dalam variabel X sesuai pemisalan kita sehingga menjadi tangen pangkat 8 X per 8 ditambah tangen pangkat 6 X per 6 plus C. Mungkin bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah, misal teman-teman mencoba untuk menyelesaikan menggunakan pemisalan U sama dengan sekan, maka hasilnya juga akan sama seperti ini. Mungkin bisa teman-teman coba menjadi latihan mandiri ya. Nah, selanjutnya di soal terakhir untuk integrasi fungsi trigonometri, ini ada perkalian sin dan cos dengan apa yang ada di dalam sin dan cos ini berbeda. Maka untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan rumus-rumus identitas, salah satu rumus identitas. Kita lihat di sini perkalian sin dan cos sehingga kita bisa menggunakan identitas yang pertama. Mungkin rumus ini akan aku tulis ulang supaya lebih jelas. Mungkin kan teman-teman agak bingung nih karena di sini ada sama-sama variabel X-nya gitu. Tapi sebenarnya variabel itu cuma pemisalan aja. Um, jadi isi dari variabel itu kan bergantung pada soal yang kita mau selesaikan. Rumus ini bisa kita tuliskan lagi seperti ini. Sin M dikalikan cos N sama dengan sin M plus N ditambahkan sin M min N. Terus duanya bisa aku tulis sebagai pembagian di sini. Nah, ini berarti M-nya ini adalah AX dan N-nya adalah BX. Mari kita coba ubah bentuk dari integralnya. Nah, ini kan berarti menjadi sin AX plus BX ditambahkan sin AX minus BX. Lalu dibagi dengan 2. Dan jangan lupa DX di akhir. Nah, setengah ini kan merupakan konstanta ya, jadi bisa aku keluarkan. Lalu di dalamnya sin, nah ini A plus B-nya aku coba keluarkan karena A plus B di sini adalah merupakan bilangan, cuma bilangannya itu tidak diketahui gitu. Dan yang satunya juga bisa dikeluarkan menjadi A min BX. Lalu kita bisa mengintegralkan seperti biasa. Untuk integral dari sin itu kan adalah min cos, lalu dalamnya tetap A plus B X. Nah, ingat kalau misalnya ini diturunkan, dia akan ada A plus B sebagai perkalian, sehingga supaya dia menjadi sin A plus BX saja, kita harus membagi dengan A plus B. Dan sama juga untuk yang satunya, dia berarti menjadi minus cos A min BX dibagi dengan
A min B. Dan jangan lupa di luarnya ada plus C. Nah, dari sini kita mendapatkan rumus untuk perkalian sin AX plus sin AX dikalikan cos BX dengan AB-nya adalah sembarang bilangan.